ada yang aneh dan ada yang heran ketika kita mengamalkan sholawat ini. Herannya kenapa? Saat kita mengamalkan sholawat ini, nggak luput dari yang namanya uang atau istilahnya pohon uang seperti itu. Jadi kita mengamalkan sholawat ini, kita bakal punya pohon uang, sahabat. Tidak sedikit bagi mereka yang tidak percaya tentang amalan sholawat ini. Ada yang bilang syirik lah, ada yang bilang nggak berfaedah lah. Dan secara pribadi saya sangat memaklumi semuanya itu. Karena sekali lagi setiap orang punya pendapat dan pemikiran yang berbeda-beda. Tapi tidak dipungkiri bahwasanya bagi kalian yang sudah tahu dan sudah paham tentang amalan sholawat ini, tentu kalian pun punya keyakinan yang tinggi bahwa sholawat ini mampu memberikan efek yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita, terutama dalam mencari rezeki, sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan mengupas sedikit permasalahan dalam mengamalkan sholawat syajaratun nuqud atau sholawat pohon uang. Nah, kedengarannya bagi kalian sholawat ini cukup asing dan aneh. Karena kenapa? Kita bersholawat tapi ujung-ujungnya ada uangnya, ada duitnya. Nah, bagi kalian yang kepingin tahu dalam tentang apa itu sholawat syajaratun nuqud, makna dan asal-usulnya, kalian bisa melihat atau menonton video-video saya sebelumnya. Di situ banyak sekali penjelasan tentang sholawat syajaratun nuqud ini. Dan sekiranya kalau kalian merasa sulit mencari videonya, nanti saya akan taruh link videonya pada kolom deskripsi video kali ini, sahabat. Baik sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang sholawat syajaratun nuqud. Seperti di awal tadi, kedengarannya bagi kalian yang baru tahu tentang sholawat ini, ya sedikit agak aneh. Anehnya kenapa? Karena sholawat ini adalah dimana kita mengamalkan dan membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini sholawat diamalkan selepas sholat isya sebanyak 400 kali. Tapi ada yang aneh dan ada yang heran ketika kita mengamalkan sholawat ini. Herannya kenapa? Saat kita mengamalkan sholawat ini, nggak luput dari yang namanya uang atau istilahnya pohon uang seperti itu. Jadi kita mengamalkan sholawat ini, kita bakal punya pohon uang, sahabat. Nah, sholawat ini memiliki arti syajarah yang artinya adalah pohon, sedangkan nuqud artinya uang. Jadi kalau kita gabungkan, sholawat syajaratun nuqud adalah sholawat pohon uang. Nah, tidak sedikit bagi mereka yang tidak percaya tentang amalan sholawat ini. Ada yang bilang syirik lah, ada yang bilang nggak berfaedah lah. Dan secara pribadi saya sangat memaklumi semuanya itu. Karena sekali lagi setiap orang punya pendapat dan pemikiran yang berbeda-beda. Tapi tidak dipungkiri bahwasanya bagi kalian yang sudah tahu dan sudah paham tentang amalan sholawat ini, tentu kalian pun punya keyakinan yang tinggi bahwa sholawat ini mampu memberikan efek yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita, terutama dalam mencari rezeki, sahabat. Baik, yang pertama, saya sedikit akan menjelaskan dari mana dan kenapa sholawat syajaratun nuqud ini berasal. Sahabatku, perlu diketahui, sholawat ini berasal dari gurunda tercinta, yaitu Sayyiduna Syekh Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Beliau adalah pimpinan atau pengasuh Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman yang sekarang menjadi Al-Asriyah Nurul Iman Islamic Boarding School yang berlokasi di Parung, Bogor. Nah, sholawat ini adalah sholawat yang selalu beliau amalkan dan rutinitaskan. Amalan ini selalu beliau berikan kepada orang-orang
yang berkunjung dan bertemu kepada beliau. Dan nggak heran juga sholawat ini pun diijazahkan kepada santri-santrinya yang mondok di pesantren beliau. Dan perlu diketahui juga bahwasanya Syekh Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau lebih akrab santrinya memanggil Abah. Nah, Abah ini adalah, tadi saya katakan, beliau pengasuh pondok pesantren Al-Asriah Nurul Iman di Parung Bogor. Beliau memiliki santri sebanyak lebih dari 20.000 santri. Dan santri yang beliau bimbing, santri yang beliau asuh, itu di sana tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis. Jadi, santri yang belajar bersama beliau itu di sana, intinya mereka tinggal makan, belajar, semuanya ditanggung oleh pondok pesantren dan tanpa biaya sepeser pun. Nah, yang lebih takjubnya lagi, beliau selalu bilang kepada santrinya, apa sih resepnya saat beliau mengemban amanah yang besar ini, sampai-sampai beliau bisa menggratiskan santrinya sebanyak lebih dari 20.000 santri itu. Nah, beliau selalu mengatakan bahwasanya tidak menjadi satu beban pikulan bagi beliau, karena lagi-lagi yang penting dalam hati kita selalu ada keyakinan, keikhlasan dalam berdakwah di jalan Allah. Artinya, beliau ini selain beliau membimbing santri-santrinya tanpa bayar sepeser pun alias gratis, beliau sedikit tidak ada pikulan, dan beliau selalu merutinitaskan amaliyah sholawat Syajaratun Nukut ini sampai beliau mengatakan, saya ini punya pohon uang di depan rumah. Jadi kalau kalian tidak percaya dengan adanya pondok pesantren gratis dan santrinya itu banyak, lebih dari 20.000, kalian bisa berkunjung di pondok pesantren Al-Asriah Nurul Iman Islamic Boarding School yang berlokasi di Parung Bogor. Jadi kalau tidak percaya, kalian bisa berkunjung ke sana. Kalian bisa studi banding ataupun sekedar survei dan lain sebagainya. Dan saya sendiri selaku santrinya, saya pun merasakan hal yang sama ketika saya belajar bersama beliau, Syekh Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Saya tidak pernah yang namanya ngeluarin duit saat mondok bersama beliau, dan itu yang saya rasakan selama saya mondok bersama beliau, sahabat. Jadi resepnya, kenapa beliau tidak ada pikulan sama sekali mengurus santri-santrinya sebanyak 20.000 orang itu? Yang pertama, beliau ikhlas. Beliau berdakwah di jalan Allah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, beliau selalu mengistiqomahkan rutinitas amaliyah sholawat Syajaratun Nukut ini sehabis sholat isya sebanyak 400 kali. Kemudian amalan ini diteruskan, dilanjutkan oleh para santrinya yang mondok bersama beliau. Makanya beliau selalu punya keyakinan bahwa beliau punya pohon uang di depan rumah, sahabat. Nah, kemudian yang kedua, sahabat, selain kita mengamalkan salawat pohon uang ini, ada yang lebih penting diantaranya, yaitu kita setelah membaca atau mengamalkan sholawat pohon uang ini sehabis isya sebanyak 400 kali, maka yang paling terpenting adalah coba tanamkan mahabbah atau rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Dengan keyakinan, dengan mahabbah, rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selain kita mendapatkan banyak manfaat dari sholawat, yang pertama adalah kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti. Artinya, kalau sudah kita tanamkan rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mustahil Allah nggak lihat, mustahil Allah diem. Apa yang kita hajatkan, apa yang kita maksudkan, karena yakin kita cinta kepada Nabi Muhammad selaku kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan beri kita kelancaran dan kemudahan dalam urusan kita, terutama dalam mencari rizki yang Allah anugerahkan kepada kita, sahabat. Jadi sedikit ada dua yang bisa saya ambil kesimpulan pada video kali ini. Yang pertama, jadikan sholawat amaliyah Syajaratun Nukut ini
sebagai satu bentuk amaliyah rutinitas kita, istiqomah kita yang kita dapatkan langsung dari Gurunda Sayyiduna Syekh Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abi Bakar bin Salim, yang mana beliau merekomendasikan untuk bisa mengamalkan sholawat ini sebanyak 400 kali sehabis sholat isya. Boleh kita ngamalinnya sambil santai-santai, sambil nonton-nonton TV, sambil bareng-bareng keluarga. Intinya, sholawat Syajaratun Nuqut ini diamalkan setelah sholat isya dan berakhir rentang antara habis sholat isya sebelum fajar menyingsing atau sebelum imsak subuh datang, sahabat. Nah, itu yang perlu kita ketahui tentang amalan sholawat Syajaratun Nuqut ini. Jadi kita dawamkan ya. Kemudian yang kedua, setelah kita mengamalkan sholawat Syajaratun Nuqut ini, kemudian kita mendawamkan, mengistiqomahkan sholawat amalan ini, jangan lupa kita pun harus tanamkan di dalam hati keyakinan kita untuk tetap dan selalu membangkitkan ghiroh ataupun mahabbah, rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kepada siapa lagi nanti di yaumil akhir kita mendapat pertolongan selain daripada pertolongan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita berkat dengan wasilah membaca sholawat kepada beliau akan menjadi syafaatul uzma tatkala kita mendapat kesulitan di yaumil akhir nanti. Jadi kalau kita sudah cinta kepada baginda, mustahil Allah diam, mustahil Allah nggak lihat. Insya Allah apa yang kita dawamkan, yang kita amalkan, yang kita baca sholawat ini akan menjadi wasilah lancarnya, kemudahan urusan kita, terutama dalam mencari rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.